Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar ya. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Dasar sampah, tempatmu di jalanan, bukan di sini. Maki Vina sambil menyiramkan sisa kopi ke sepatu usang Mahardika. Pria itu hanya tersenyum dingin, lalu mengangkat ponsel satelitnya. Beli seluruh SCBD Signature Tower ini sekarang juga, atau hancurkan pemiliknya dalam 5 menit. Dunia hanya mengenal Mahardika Jatmiko sebagai penguasa ekonomi yang bertangan dingin. Namun, pagi itu, sosoknya nyaris tak dikenali. Menggunakan kemeja usang yang warnanya sudah memudar dan sepatu yang solnya hampir lepas, Mahardika melangkah masuk ke Kopi Nusantara Elite. Kafe ini bukan sekedar tempat minum kopi. Ini adalah titik kumpul para penguasa dan sosialita di jantung SCBD. Sebuah simbol status bagi mereka yang merasa memiliki Jakarta. Tujuan Mahardika sederhana, namun mematikan. Dia sedang menjalankan ujian integritas untuk mencari mitra bisnis yang akan ia kucurkan dana investasi sebesar 10 triliun rupiah. Sebuah angka yang sanggup mengguncang pasar saham dan mengubah peta ekonomi dalam semalam. Namun, bagi Mahardika, uang sebanyak itu tidak boleh jatuh ke tangan orang yang hanya memuja materi dan kehilangan sisi kemanusiaannya. Di dalam kafe yang beraroma biji kopi pilihan dan parfum mahal, Mahardika sengaja memilih meja di area yang paling terlihat. Dia memesan segelas kopi hitam paling murah di menu. Para pelayan menatapnya dengan pandangan merendahkan, seolah-olah keberadaannya adalah noda di atas lantai marmer yang berkilau. Sementara itu, para pengunjung lain yang mengenakan setelan jas puluhan juta rupiah mulai berbisik-bisik penuh kebencian, merasa privasi mewah mereka terganggu oleh kehadiran pria parubaya yang terlihat kumuh tersebut. Saat kopi itu dihidangkan, Mahardika mulai meraba kantong celananya. Dia pura-pura terkejut, wajahnya menunjukkan ekspresi panik yang telah ia siapkan dengan matang. "Aduh, maaf, sepertinya dompet saya tertinggal," ucapnya pelan dengan suara yang disengaja dibuat bergetar kepada pelayan yang berdiri di depannya dengan wajah ketus. Suasana kafe yang semula tenang seketika pecah oleh tawa sinis dari meja sebelah. Seorang wanita muda dengan riasan tebal dan tas bermerek internasional berdiri, menunjuk Mahardika dengan jari yang dipenuhi cincin berlian. Sudah kuduga, orang rendahan seperti ini berani-beraninya masuk ke sini hanya untuk mencari tumpangan gratis. Hei Pak Tua, kalau tidak punya uang, minum saja air parit di pinggir jalan. Jangan mengotori pemandangan di kafe elit ini dengan wajah melasmu itu. Sosialita lainnya menimpali dengan suara yang tidak kalah melengking. Benar-benar memuakkan. Manajer, kenapa sampah jalanan seperti ini dibiarkan masuk? Lihat sepatunya yang dekil itu. Bisa-bisa kuman di kakinya menyebar ke seluruh ruangan. Kita membayar mahal di sini untuk kenyamanan, bukan untuk melihat pengemis yang pura-pura lupa dompet. Mahardika hanya menundukkan kepala, membiarkan setiap kata-kata kasar itu menghujam dirinya. Di balik aktingnya yang terlihat tak berdaya, matanya berkilat tajam, sedingin es. Dia mencatat setiap wajah yang tertawa di atas penderitaannya, setiap nama yang tertera di meja pesanan, dan setiap penghinaan yang dilemparkan kepadanya. Bagi mereka, pria di depan mereka hanyalah gelandangan tak berguna yang mengemis belas kasihan demi segelas kopi. Namun bagi Mahardika, mereka semua hanyalah pion-pion kecil yang baru saja menghancurkan masa depan bisnis mereka sendiri. Ujian integritas ini berjalan dengan hasil yang sangat mengecewakan. 10 triliun rupiah sudah siap ia kucurkan. Tapi nampaknya, tidak ada satupun dari para penguasa di ruangan ini yang layak mendapatkan bahkan 1 rupiah pun dari kekayaan sang naga Jatmiko. Di tengah hujan cacian yang semakin liar, Mahardika terus diam, menunggu apakah masih ada 1 orang saja di tempat terkutuk ini yang memiliki nurani. Di tengah riuh rendah cemoohan para sosialita, pintu kaca kafe terbuka lebar,
memicu aroma parfum mahal yang seketika memenuhi ruangan. Sepasang kekasih dengan pakaian bermerek dari ujung kepala hingga kaki melangkah masuk dengan gaya angkuh. Lelaki itu adalah Iqbal Suryanegara. Sosok yang selama ini dikenal Mahardika sebagai menantu yang santun, rendah hati, dan suami teladan bagi putrinya, Tari Wibowo. Namun, pemandangan di depan mata Mahardika saat ini menghancurkan segala persepsi itu dalam sekejap. Iqbal tidak datang sendiri. Lengannya digelayuti manja oleh Grace Haryanto, seorang sosialita ambisius yang dikenal sebagai perusak rumah tangga di kalangan jet set Jakarta. Langkah Iqbal terhenti seketika saat matanya menangkap sosok Mahardika yang sedang dikerubungi makian di tengah kafe. Wajah Iqbal memucat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia mengenali pria itu. Dia sangat mengenali kemeja usan yang sengaja dipakai mertuanya. Namun alih-alih berlari menolong atau mencium tangan mertuanya, ketakutan akan hancurnya reputasi di depan Grace justru memuasai akal sehat Iqbal. Dia tahu, jika dia mengaku sebagai menantu dari pria yang kini dianggap gelandangan, posisinya di lingkaran elit Jakarta akan hancur dalam semalam. Sayang, lihat deh, ada pengemis masuk ke kafe sekelas ini. Kok manajernya diam saja sih? Benar-benar merusak selera makanku. Celetuk Grace dengan nada jijik yang dibuat-buat sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra. Iqbal menelan ludah. Matanya bertemu dengan tatapan Mahardika yang tenang namun menghunjam. Bukannya merasa bersalah, Iqbal justru merasa terhina karena mertuanya muncul di tempat ia sedang berkencana dengan selingkuhannya. Dia memutuskan untuk melakukan pengkhianatan paling keji demi melindungi topeng kemewahannya. Kamu benar sayang, tempat ini jadi terasa murah karena ada sampah seperti dia. Ucap Iqbal dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh semua orang. Dia melangkah mendekat ke arah Mahardika, bukan untuk membantu, melainkan untuk meludah ke arah lantai di dekat sepatu Mahardika. Hei Pak Tua, berani sekali kamu mengemis di tempat seperti ini. Kamu tidak lihat siapa yang ada di depanmu? Kamu hanya pengemis yang memalukan nama baik kelas atas Jakarta. Pergi sana, sebelum aku memanggil pihak keamanan untuk menyeretmu ke kantor polisi. Teriak Iqbal tanpa sedikit pun keraguan. Setiap kata yang keluar dari mulut Iqbal bagaikan belati yang mengiris hati Mahardika, bukan karena dia terluka oleh hinaan itu, melainkan karena dia menyadari betapa busuknya pria yang ia percayakan untuk menjaga putrinya. Selama ini, Iqbal hidup mewah menggunakan uang dari Jatmiko Global Corp. Namun di saat mertuanya terlihat jatuh, dia adalah orang pertama yang menancapkan belati dari belakang. Grace tertawa sinis, merasa bangga memiliki kekasih yang begitu tegas terhadap orang rendahan. Dengar itu Pak Tua, bahkan orang terhormat seperti Iqbal saja muak melihatmu. Sebaiknya kamu sadar diri, orang sepertimu harusnya tahu tempat, dan tempatmu bukan di sini, melainkan di kolong berincai. Mahardika tetap diam, menatap lurus ke dalam mata menantunya. Di balik wajahnya yang terlihat lesu, sang naga sedang mencatat setiap detik pengkhianatan ini. Di dalam benaknya, kerajaan bisnis Iqbal yang dibangun di atas pondasi kekayaan keluarga Jatmiko sudah runtuh sejak detik Iqbal membuka mulutnya untuk menghina. Iqbal yang merasa tidak nyaman dengan tatapan diam Mahardika kembali membentak. Apa lihat-lihat? Mau minta sedekah padaku? Jangan harap. Aku tidak punya uang receh untuk sampah jalanan sepertimu. Manajer, cepat usir kaca ini sekarang juga. Kehadirannya sangat mengganggu kenyamanan kami. Seruan Iqbal disambut sorak-sorai setuju dari pengunjung lain yang merasa mendapatkan dukungan dari seorang pengusaha muda seperti Iqbal. Mereka tidak tahu bahwa pria yang mereka hina adalah pemilik dari tanah yang mereka pijak saat ini. Mahardika menghela napas panjang. Sebuah senyum tipis yang penuh arti muncul di sudut bibirnya. Ujian integritas ini telah membuahkan hasil yang sangat pahit namun sangat jelas. Sang naga kini telah melihat wajah asli dari parasit yang selama ini ia pelihara di dalam rumahnya sendiri. Kini, saatnya badai pembalasan dimulai. Suasana di dalam kopi Nusantara elit semakin memanas. Dipenuhi oleh tawa mengejek dan tatapan merendahkan yang diarahkan kepada Mahardika Jatmiko.
Vina Effendi, sang manajer kafe yang haus akan pengakuan kaum elit, melangkah maju dengan angkuh. Tangannya sudah bersiap untuk memanggil petugas keamanan agar menyeret Mahardika keluar seperti sampah. Namun, tepat sebelum kericuhan itu memuncak, sebuah suara lembut namun gemetar memecah kebisingan tersebut. "Tunggu, tolong jangan usir bapak ini. Biar saya yang membayar kopinya." Seorang gadis muda dengan seragam pelayan yang sedikit kedodoran melangkah maju. Dia adalah Binar Gunawan, seorang pelayan magang yang baru bekerja selama 2 minggu di tempat itu. Wajahnya pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa lelahnya dia setelah berjaga sepanjang malam di RSUD demi menemani ibunya yang sedang kritis. Vina Effendi menoleh dengan tatapan tidak percaya. Matanya melotot tajam ke arah Binar. "Apa kamu bilang, Binar? Kamu mau jadi pahlawan untuk gelandangan ini? Sadar diri sedikit. Kamu itu cuma anak magang yang gajinya bahkan tidak cukup untuk beli parfum para tamu di sini." Binar tidak mundur. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang 10 ribuan yang sudah lecek. Itu adalah sisa uang sakunya untuk minggu ini. Uang yang seharusnya ia simpan untuk membeli obat ibunya. "Ini uangnya, Bu Vina. Saya yang tanggung biaya kopinya. Dan ini..." Binar meletakkan sepotong roti yang masih terbungkus rapi, jatah makan siangnya sendiri, di atas meja di depan Mahardika. "Bapak pasti lapar. Tolong diterima, Pak. Jangan didengarkan kata-kata mereka." Seluruh ruangan seketika hening. Para sosialita yang tadinya berisik kini terdiam. Bukan karena haru, melainkan karena merasa jijik melihat tindakan Binar yang dianggap merusak martabat kafe elit tersebut. Iqbal Suryanagaha, sang menantu pengkhianat, hanya mendengus sinis sambil memalingkan wajah, merasa malu karena ada orang rendahan yang bertingkah sok suci di depannya. Mahardika menatap Binar dengan pandangan yang sulit diartikan. Di tengah lautan manusia yang kehilangan nurani, ia justru menemukan sekeping emas di dalam diri seorang pelayan magang yang tidak punya apa-apa. Mata Mahardika berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya ia menemukan apa yang ia cari selama ini, integritas murni. Namun, kebaikan Binar justru memicu amarah Vina Effendi yang merasa otoritasnya ditantang di depan para tamu VIP. Vina merampas uang lecek itu dari tangan Binar dan melemparkannya ke lantai dengan penuh kebencian. "Berani-beraninya kamu mempermalukan saya di depan tamu-tamu terhormat ini. Kamu pikir tempat ini panti asuhan?" teriak Vina dengan suara melengking. Dia kemudian mencengkram bahu Binar dan mendorongnya hingga gadis itu nyaris jatuh. "Binar Gunawan, detik ini juga kamu saya pecat. Perusahaan ini tidak butuh karyawan bodoh yang lebih mementingkan pengemis daripada citra kafe." Vina tidak berhenti di situ. Dengan kasar, dia menarik paksa apron dan pin nama yang menempel di seragam Binar, lalu melemparkannya ke lantai, tepat di atas tumpahan kopi. "Lepas seragamu sekarang juga dan keluar dari sini. Jangan pernah tunjukkan wajahmu di SCBD lagi, atau saya pastikan kamu tidak akan pernah dapat kerja di manapun di Jakarta." Binar menundukkan kepala. Air mata mulai menetes membasahi pipinya. Dia telah kehilangan satu-satunya sumber penghasilan untuk pengobatan ibunya. Dengan langkah gontai dan bahu yang bergetar, dia mulai memunguti uang leceknya yang berserakan di lantai. Di sudut ruangan, Mahardika Jatmiko berdiri perlahan. Dia tidak lagi terlihat seperti pria paruh baya yang tak berdaya. Meskipun pakaiannya masih usang, auranya tiba-tiba berubah menjadi sangat dominan dan mengintimidasi. Dia berjalan mendekati Binar, mengambil roti pemberian gadis itu, lalu menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan menangis, Nak. Hari ini kamu kehilangan pekerjaan kecil, tapi besok kamu akan menyadari bahwa kamu baru saja membeli seluruh masa depanmu," ucap Mahardika dengan nada yang sangat tenang namun penuh wibawa. Vina Effendi tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan itu. Dengar itu, pengemis tua itu mulai berhalusinasi. "Cepat pergi kalian berdua sebelum saya panggil polisi untuk menyeret kalian ke penjara karena sudah mengganggu ketertiban." Mahardika hanya tersenyum tipis.
sebuah senyuman yang menjadi pertanda buruk bagi siapapun yang mengenalnya. Dia menatap Vina, Iqbal, dan seluruh orang di ruangan itu satu persatu, seolah-olah sedang mencatat nama-nama mereka di buku kematian bisnis mereka. Tanpa sepatah kata pun lagi, Mahardika melangkah keluar dari kafe sambil menggandeng Binar yang masih terisak. Di luar sana, di balik gang gelap yang tidak terlihat oleh mata para sosialita, badai yang sesungguhnya sudah siap untuk menghancurkan segalanya. Sang naga telah menyelesaikan ujiannya, dan sekarang saatnya dunia merasakan kemurkaannya. Langkah Mahardika Jatmiko terasa berat saat menuntun Binar Gunawan keluar dari pintu kaca kafe yang angkuh itu. Di belakang mereka, suara tawa Vina Effendi dan ejekan para sosialita masih terdengar sayup-sayup, merayakan kemenangan semu atas pengusiran 2 orang yang mereka anggap sampah. Binar masih terisak, tangannya yang kecil memegang erat uang lecek hasil keringatnya. Sementara Mahardika tetap tenang, seolah-olah semua hinaan tadi hanyalah angin lalu yang tak berarti. Mereka menyusuri trotoar SCBD yang berkilau, lalu masuk ke sebuah gang kecil di samping gedung Signature Tower. Di sanalah sebuah pemandangan kontras tersaji. Sebuah limusin hitam seri terbaru dengan kaca anti peluru terparkir dengan mesin yang menderu halus, membelah keheningan gang yang pengap. Seorang pria tegap dengan setelan jas hitam sempurna dan earpiece di telinganya segera sigap membukakan pintu belakang. Pria itu adalah Surya Baskoro, kepala pengawal sekaligus asisten pribadi kepercayaan keluarga Jatmiko. Tuan Besar Mahardika, semua persiapan sudah selesai. Maafkan keterlambatan kami, ucap Surya dengan suara berat yang penuh wibawa. Binar Gunawan tertegun, kakinya lemas hingga hampir jatuh. Matanya membelalak menatap pria parubaya di sampingnya. Pria yang tadi ia belas kasihi dengan sepotong roti, kini berdiri tegak dengan aura yang begitu mendominasi. Seolah-olah seluruh gedung pencakar langit di Jakarta ini berada di bawah telapak kakinya. Mahardika menoleh ke arah Binar. Tatapannya yang semula hangat kini berubah menjadi sedingin es. Ia masuk ke dalam kabin limusin yang mewah, lalu memberi isyarat agar Binar ikut masuk. Di dalam sana, aroma kulit mahal dan teknologi canggih menyambut mereka. Mahardika melepaskan kemeja usangnya, memperlihatkan kemeja sutra di baliknya yang selama ini ia sembunyikan. Surya, laporkan. Perintah Mahardika singkat. Suaranya tidak lagi bergetar, melainkan tajam seperti sembilu. Surya segera membuka tablet digitalnya. Tuan, sesuai dugaan Anda, selama 3 tahun terakhir, Iqbal Suryanegara telah menyedot dana dari Jatmiko Global Corp melalui proyek-proyek fiktif. Total penggelapannya mencapai 800 miliar rupiah. Dana itu ia gunakan untuk membelikan apartemen mewah, mobil sport, dan perhiasan berlian untuk Grace Haryanto. Bahkan, pesta mewah yang akan ia gelar malam ini di Grand Hyatt menggunakan uang hasil korupsi perusahaan Anda. Mendengar hal itu, rahang Mahardika mengeras. Bukan uang 800 miliar yang membuatnya murka, melainkan fakta bahwa pria yang ia percaya sebagai menantu telah menginjak-injak kehormatan putrinya, Tari Wibowo, menggunakan kekayaan yang ia bangun dengan darah dan keringat. 800 miliar untuk seorang wanita simpanan, sementara dia membiarkan mertuanya diusir seperti anjing di depan umum. Mahardika mendengus dingin. Sebuah tawa kecil yang terdengar sangat berbahaya keluar dari bibirnya. Dia pikir dia sudah menjadi naga hanya karena mengenakan kulit yang kupinjamkan. Mahardika menatap keluar jendela ke arah deretan gedung tinggi yang seolah tunduk padanya. Ia lalu memberikan instruksi yang akan mengubah peta bisnis Jakarta dalam semalam. Surya, cabut seluruh dukungan logistik untuk unit bisnis Iqbal sekarang juga. Putuskan semua kontrak distribusi, bekukan rekening operasionalnya, dan pastikan tidak ada satupun vendor di Jakarta yang berani mengirimkan barang ke perusahaannya mulai jam ini. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang paling tidak berdaya di kota ini. Surya mengangguk mantap. Siap, Tuan Besar. Bagaimana dengan pesta di Grand Hyatt? Mahardika menyandarkan punggungnya ke kursi empuk limusin. Matanya berkilat penuh amarah yang terkendali. Biarkan dia berpesta. Biarkan dia merasa berada di puncak dunia untuk beberapa jam lagi. Malam ini, aku sendiri yang akan mengantarkan hadiah ulang tahun yang paling tidak terlupakan untuknya dan selingkuhannya itu.
Mahardika kemudian menoleh ke arah Binar yang masih gemetar di sudut kursi. Ia mengeluarkan kartu hitam dengan lambang naga emas di atasnya. Binar, mulai hari ini kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya rumah sakit ibumu. Surya akan mengurus semuanya ke fasilitas terbaik di negeri ini. Tapi, ingat satu hal, dunia ini kejam bagi mereka yang lemah. Malam ini, aku akan menunjukkan padamu bagaimana seorang Jatmiko menagih hutang kehormatan. Limusin itu melesat membelah kemacetan Jakarta, meninggalkan aroma balas dendam yang mulai terbakar. Sang naga telah terbangun dari penyamarannya, dan siapapun yang pernah meludahi martabatnya, kini harus bersiap untuk terbakar habis hingga menjadi abu. Badai besar sedang menuju ke arah Iqbal Suryanegara, dan ia sama sekali tidak menyadari bahwa hidup mewahnya akan berakhir dalam hitungan jam. Lampu kristal raksasa di Ballroom Grand Hyatt Jakarta membiaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, memantul di antara gelas-gelas champagne mahal dan perhiasan berkilau para tamu undangan. Malam itu, ruangan tersebut bukan sekedar tempat pesta, melainkan monumen kesombongan bagi Iqbal Suryanegara. Di atas panggung utama, sebuah spanduk digital raksasa bertuliskan "Selamat ulang tahun Ratu Hatiku Grace Haryanto", terpampang dengan gagah. Iqbal berdiri di samping Grace dengan senyum kemenangan. Ia mengenakan setelan jas tuxedo seharga ratusan juta rupiah, tampak sangat serasi dengan Grace yang berbalut gaun sutra merah menyala. Tak ada yang menyangka bahwa kemewahan yang mereka pamerkan malam itu dibangun di atas fondasi pengkhianatan dan uang curian dari Jatmiko Global Corp. Tawarnya Grace terhenti saat pintu ganda ballroom terbuka dengan kasar. Sosok wanita dengan napas tersengal-sengal dan wajah yang sembat karena air mata muncul di ambang pintu. Dia adalah Tari Wibowo, istri sah Iqbal, putri tunggal Mahardika Jatmiko yang selama ini ditipu mentah-mentah. Tari datang dengan pakaian sederhana, sangat kontras dengan kemewahan yang mengepungnya. Langkah Tari terasa berat saat menyusuri lantai marmer, melewati bisik-bisik menghina dari para tamu yang merasa terganggu. Matanya tertuju pada Iqbal, suaminya yang kini justru merangkul pinggang wanita lain di depan ratusan pasang mata. Tari berhenti tepat di depan panggung. Suaranya bergetar menahan perih. Ia bertanya dengan suara yang nyaris hilang, menanyakan di mana nurani suaminya saat rumah tangga mereka hancur, sementara Iqbal justru menghamburkan uang di sini. Namun alih-alih rasa bersalah, Iqbal justru menatap Tari dengan pandangan penuh jijik, seolah-olah wanita di depannya adalah noda kotor di karpet mahalnya. Iqbal tertawa sinis, suaranya menggema melalui pengeras suara. Dengan lantang ia menyatakan bahwa ia tidak mengenal wanita yang terlihat seperti gelandangan itu. Iqbal bahkan tega menyebut Tari sebagai orang asing yang terobsesi padanya, seorang pengganggu yang berusaha merusak momen bahagianya bersama Grace. Grace Haryanto melangkah maju dengan senyum kemenangan yang keji. Ia mengambil sepotong kue ulang tahun bertingkat di atas meja. Lalu, dengan gerakan perlahan yang disengaja, ia menjatuhkan kue tersebut tepat ke arah kaki Tari. Krim putih mengotori sepatu dan ujung celana Tari, membuat wanita malang itu tertegun dalam kehinaan yang luar biasa. Para tamu undangan tertawa bertahak-tahak, menjadikan penderitaan Tari sebagai lelucon malam itu. Tari berdiri mematung, air matanya jatuh tak terbendung. Di saat ia merasa dunianya benar-benar runtuh dan kehormatannya diinjak-injak hingga ke dasar bumi, tiba-tiba suara dentuman keras terdengar dari arah pintu utama. Seluruh tawa di ballroom itu seketika mati. Musik berhenti secara mendadak. Aura di dalam ruangan berubah menjadi sangat dingin dan menekan, seolah oksigen di sana baru saja tersedot habis. Dari balik pintu yang terbuka lebar, muncul sesosok pria paruh badan yang melangkah dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Tak ada lagi kemeja usang atau wajah lesu. Pria itu mengenakan setelan jas custom made dari kain sutra Italia yang harganya bisa membeli sebuah apartemen mewah di Jakarta. Jam tangan Patek Philippe edisi terbatas melingkar di pergelangan tangannya, berkilauan tertimpa lampu kristal. Langkah kakinya yang mantap menciptakan gema yang membuat bulu kuduk semua orang meremang. Di belakangnya selusin pengawal pribadi berseragam hitam legam berbaris rapi, dipimpin oleh Surya Baskoro yang menatap ruangan itu dengan pandangan mengancam. Pria itu adalah Mahardika Jatmiko, sang naga yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang, kini telah menampakkan wujud aslinya. Ia berjalan lurus ke arah panggung, melewati kerumunan tamu yang kini membelah jalan dengan tubuh gemetar ketakutan.
Iqbal Suryanegara yang tadinya berdiri angkuh mendadak lemas. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Gelas sampahnya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Ia mengenali aura itu. Ia mengenali tatapan mata yang bisa menghancurkan kerajaan bisnisnya hanya dalam satu kedipan. Mahardika berhenti tepat di samping putrinya, Tari. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, ia melepaskan jas mahalnya dan menyampirkannya ke bahu Tari yang sedang menggigil. Seolah sedang memberikan perlindungan paling kokoh di dunia. Mahardika kemudian menatap Iqbal. Sebuah tatapan dingin yang menyiratkan bahwa waktu bermain bagi sang pengkhianat telah habis, dan malam penghakiman yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana di dalam ballroom Grand Hyatt yang tadinya riuh rendah dengan tawa ejekan, kini berubah menjadi senyap. Seolah-olah seluruh waktu di ruangan itu baru saja dihentikan oleh tangan tak kasat mata. Mahardika Jatmiko berdiri tegak. Tangannya masih merangkul bahu putrinya yang gemetar. Sementara matanya menatap tajam ke arah Iqbal Suryanegara yang mematung di atas panggung. Tuan Iqbal Suryanegara. Suara Surya Baskoro memecah keheningan, dingin dan menusuk. Surya melangkah maju ke tengah ruangan, membuka sebuah map kulit berwarna hitam dengan logo naga emas yang sangat dikenal oleh seluruh pengusaha kelas atas di Jakarta. Atas perintah langsung dari Ketua Jatmiko Global Corp, mulai detik ini, seluruh otoritas Anda di dalam perusahaan dicabut secara tidak hormat. Berdasarkan hasil audit forensik yang kami lakukan dalam 1 jam terakhir, Anda terbukti melakukan penggelapan dana sebesar 800 miliar rupiah melalui 5 perusahaan cangkang untuk membiayai kemewahan hidup Anda dan wanita simpanan Anda ini. Seluruh tamu undangan terkesiap. Bisik-bisik yang tadinya menghina Tari, kini berbalik menjadi pandangan jijik ke arah Iqbal dan Grace. Grace Haryanto yang tadinya tersenyum puas, kini wajahnya pucat pasi. Tangannya yang tadi memegang gelas champagne mulai bergetar hebat. Surya Baskoro tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan selembar dokumen lagi dengan tanda tangan basah yang masih segar. Bukan hanya itu. Apartemen di Menteng, limusin yang Anda kendarai, bahkan setelan jas yang Anda kenakan saat ini, semuanya adalah aset milik Jatmiko Global Corp. Kami telah membekukan seluruh rekening pribadi Anda, dan dalam 10 menit ke depan, tim penyita akan datang untuk mengambil kembali semua properti yang Anda gunakan. Lutut Iqbal terasa lemas. Ia mencoba melangkah mendekati Mahardika, namun 2 pengawal pribadi segera menghadangnya dengan tatapan mengancam. Iqbal akhirnya jatuh bersimpuh, berlutut tepat di lantai yang tadi ia kotori dengan kue untuk mempermalukan istrinya. "Ayah, Papa Mahardika, tolong, ini pasti salah pemahaman." Rintih Iqbal dengan suara parau, air matanya mulai mengalir membasahi wajahnya yang tadi penuh kesombongan. "Saya melakukan ini demi masa depan perusahaan, demi Tari. Saya khilaf, Pak. Tolong, jangan hancurkan saya seperti ini." Mahardika Jatmiko hanya menatap menantunya itu dengan pandangan dingin, seolah sedang melihat serangga kecil yang mengganggu jalannya. Ia sama sekali tidak tersentuh oleh drama air mata pria yang baru saja ia sadari adalah seorang pembohong ulung. "Ayah!" Mahardika mendengus dingin, suaranya menggelegar di seluruh penjuru ballroom. 3 jam yang lalu, di sebuah kafe, kamu melihatku dihina dan diusir, tapi kamu justru berpura-pura tidak mengenalku agar reputasimu di depan selingkuhanmu tidak rusak. Kamu membiarkan istrimu, orang yang seharusnya kamu lindungi, dipermalukan di depan umum seperti sampah. Kamu menyebutku pengemis, Iqbal. Dan sekarang, pengemis ini akan menunjukkan padamu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Iqbal merangkak maju, mencoba meraih kaki Mahardika. Namun Mahardika menarik kakinya menjauh dengan jijik. "Jangan kotori sepatuku dengan tangan pencuri mudi itu." Tari Wibowo, yang sejak tadi hanya diam membeku di bawah jas ayahnya, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang merah karena tangis, kini menatap suaminya dengan tatapan yang sangat asing. Tak ada lagi cinta.
Yang tersisa hanyalah kekecewaan yang sudah membatu. Tari melangkah maju, berdiri tepat di depan Iqbal yang masih bersimpuh. Dengan gerakan perlahan, ia melepaskan cincin pernikahan dari jarinya dan menjatuhkannya tepat ke depan wajah Iqbal. "Iqbal, mulai malam ini, aku bukan lagi istrimu," ucap Tari dengan suara yang tenang namun mematikan. "Pengacara ayahku akan mengirimkan surat gugatan cerai besok pagi. Dan jangan harap kamu akan mendapatkan 1 rupiah pun dari harta Gonogini. Kamu masuk ke keluarga Jatmiko tanpa membawa apa-apa, maka kamu akan keluar dari sini dengan cara yang sama." Grace Haryanto yang melihat kapal yang ia tumpangi mulai karam, mencoba menyelinap pergi dari kerumunan. Namun Surya Baskoro segera memberi isyarat kepada petugas keamanan hotel. "Nona Grace, Anda juga dilarang meninggalkan tempat ini sebelum seluruh perhiasan dan tas yang Anda kenakan, yang semuanya dibeli dengan uang perusahaan kami, diserahkan kembali. Jika Anda menolak, pihak kepolisian yang sudah menunggu di lobi akan langsung membawa Anda." Grace berteriak histeris saat petugas mulai mengambil paksa kalung berlian di lehernya, sementara Iqbal terus meratap dan memohon ampun di kaki Mahardika. Namun sang naga tidak memberikan celah sedikit pun untuk belas kasihan. Mahardika membalikan badannya, menggandeng tangan putrinya dengan penuh perlindungan. "Ayo pergi, Tari. Tempat ini terlalu kotor untuk orang seperti kita. Masih ada 1 tempat lagi yang harus aku beli dan aku bersihkan malam ini." Mahardika melangkah keluar dari ballroom dengan langkah yang sangat berwibawa, meninggalkan Iqbal Suryalegara yang kini hancur berkeping-keping di tengah pesta mewahnya sendiri, yang berubah menjadi pemakaman bagi karir dan hidupnya. Sang pengkhianat kini telah jatuh, dan Mahardika Jatmiko baru saja memulai serangan balas dendamnya yang paling mematikan. Malam di kawasan SCBD belum benar-benar berakhir. Namun bagi Vina Effendi, suasana di Kopi Nusantara Elit terasa begitu tenang dan penuh kemenangan. Ia sedang menyesap kopi mahalnya sambil menghitung sisa pemasukan hari itu, sesekali tertawa kecil mengingat betapa mudahnya ia mengusir pengemis paruh baya dan pelayan rendahan seperti Binar Gunawan tadi pagi. Baginya, martabat seseorang ditentukan oleh apa yang mereka kenakan, bukan oleh apa yang ada di dalam hati mereka. Namun ketenangan itu hancur saat pintu kaca kafe didorong terbuka dengan dentuman yang keras. Vina tersedak, wajahnya memerah karena marah. Ia baru saja akan memaki siapapun yang berani masuk dengan kasar, namun kata-katanya tertahan di tenggorokan. Sesosok pria paruh baya melangkah masuk dengan langkah yang begitu berat dan berwibawa. Bukan lagi pria dengan kemeja usang yang tadi pagi ia siram dengan sisa kopi, melainkan seorang penguasa yang mengenakan setelan jas sutra gelap yang tampak sangat mahal. Di belakangnya, belasan pria berbadan tegap dengan setelan hitam menjaga pintu masuk, menutup akses bagi siapapun. Vina gemetar, jantungnya berdegup kencang saat melihat wajah pria itu. Mahardika Jatmiko. Mata pria itu menatap ke arah lantai tempat ia pernah diusir, lalu beralih menatap Vina dengan sorot mata yang sangat membeku. "Anda Wagih? Berani-beraninya Anda kembali ke sini dengan sandiwara pakaian mahal ini? Keluar sekarang juga sebelum saya panggil keamanan gedung." Mahardika tidak menjawab. Ia hanya menjentikkan jarinya pelan. Dari balik kerumunan pengawal, muncul seorang pria berkacamata yang tampak sangat pucat dan berkeringat dingin. Pria itu adalah Gala Firmansyah, pemilik asli dari SCBD Signature Tower, gedung paling prestisius di Jakarta ini. Melihat Gala, nyali Vina langsung ciut. Ia segera membungkuk hormat dengan tubuh gemetar. "Tuan Gala, maafkan keributan ini, Tuan. Gelandangan ini menyelinap masuk dan..." "Diam kamu, Vina!" Bentakan Gala membuat seluruh ruangan hening. Gala berjalan mendekati Mahardika dengan tubuh yang membungkuk dalam, hampir menyentuh lantai. "Tuan Besar Mahardika, mohon maafkan ketidaksopanan bawahan saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau Anda..." Mahardika mengangkat tangannya, menghentikan ucapan Gala. Ia menatap berkeliling kafe, lalu menatap Vina yang kini mulai menyadari bahwa ia telah menggali kuburnya sendiri. "Gala, berapa harga seluruh gedung ini?" tanya Mahardika datar. Suaranya tidak keras, namun terdengar sangat mengintimidasi. "Gala, Tuan, Signature Tower ini bernilai sekitar 5 triliun rupiah. Tapi bagi Anda, kita bisa membicarakan harga 7 triliun. Potong Mahardika cepat. 7 triliun rupiah, tunai, detik ini juga. Saya beli gedung ini sekarang, beserta seluruh isinya, termasuk kafe sampah ini."
Vina hampir pingsan mendengar angka itu. 7 triliun rupiah dibayar tunai, ia merasa dunianya berputar. Pria yang tadi ia panggil sampah ternyata adalah pemilik kekayaan yang bahkan tidak sanggup ia bayangkan dalam mimpinya. Surya Baskoro maju ke depan, membawa sebuah koper perak berisi dokumen dan perangkat transaksi digital kelas tinggi. Dalam hitungan detik, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Gala Firmansyah. Mata Gala membelalak menatap saldo rekeningnya yang melonjak drastis. Selesai, ucap Mahardika dingin. Ia kini menatap Gala dengan tajam. Mulai detik ini, gedung ini adalah milik Jatmiko Global Corp. Dan kamu, Gala, kamu bukan lagi pemilik tempat ini. Gala mengangguk patuh, merasa lega sekaligus takut. Ia segera menyingkir ke samping, membiarkan Mahardika berkuasa penuh. Mahardika kini melangkah perlahan menuju Vina yang sudah tersungkur di lantai. Kakinya lemas tak sanggup lagi menopang tubuh. Mahardika menunjuk ke arah lantai yang tadi pagi ia injak dengan sepatu usangnya. Tadi pagi, kamu bilang jejak kakiku mengotori lantai mewahmu. Bisik Mahardika, suaranya terdengar seperti bisikan kematian di telinga Vina. Kamu menyiramku dengan sisa kopi seolah aku adalah binatang. Sekarang aku adalah pemilik setiap jengkal lantai yang kamu injak. Vina menangis histeris, mencoba meraih ujung jas Mahardika untuk memohon ampun. Tuan Jatmiko, maafkan saya hilaf. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Tolong jangan pecat saya punya cicilan, saya punya keluarga. Mahardika menarik kakinya dengan jijik. Ia menatap seorang pengawal dan memberi isyarat. Sebuah ember plastik berisi air kotor dan selembar kain pel manual diletakkan di depan Vina. Kata Mahardika dengan senyum tipis yang mengerikan. Karena mulai detik ini, kamu punya pekerjaan baru. Kamu akan membersihkan seluruh lantai di gedung Signature Tower ini dari lantai paling bawah hingga rooftop menggunakan kain pel manual ini. Setiap inci, setiap sudut. Dan jika aku menemukan satu noda saja, kamu akan tahu apa artinya kemiskinan yang sebenarnya. Vina terbelalak. Gedung ini memiliki 50 lantai. Membersihkannya secara manual adalah tugas yang mustahil. Namun saat ia melihat para pengawal Mahardika yang menatapnya tanpa belas kasihan, ia tahu ia tidak punya pilihan. Mulai sekarang, perintah Mahardika tegas. Vina dengan tangan yang bergetar hebat mulai mencelupkan kain pel itu ke air kotor dan menggosok lantai di bawah tatapan tajam Mahardika. Air matanya jatuh bercampur dengan air pelan, meratapi kesombongannya yang kini telah menghancurkan hidupnya sendiri. Mahardika Jatmiko berdiri tegak, menatap pemandangan itu dengan kepuasan yang dingin. Baginya ini bukan sekadar tentang membeli gedung, melainkan tentang memberikan pelajaran bahwa kehormatan seseorang tidak bisa dibeli dengan uang. Namun penghinaan terhadap kehormatan akan selalu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sang naga telah kembali ke singgasananya, dan siapapun yang pernah merendahkannya, kini harus merangkak di bawah kakinya. Di tengah isak tangis Vina Effendi yang kini sedang merangkak di lantai dengan kain pel di tangannya, Mahardika Jatmiko memalingkan wajah. Baginya pemandangan itu bukan lagi sesuatu yang menarik untuk dinikmati. Matanya menyisir setiap sudut kafe yang kini telah menjadi miliknya, mencari satu sosok yang sejak tadi ia ingat dalam benaknya. Di mana gadis itu? Gadis yang tadi pagi memberikan koin terakhirnya untuk membayar kopiku. Suara Mahardika terdengar tenang, namun mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Surya Baskoro, sang asisten setia, segera melangkah maju. Ia membisikkan sesuatu ke telinga Mahardika, lalu memberikan isyarat kepada 2 pengawal untuk membawa masuk seseorang dari arah pintu samping. Langkah kaki yang ragu terdengar mendekat. Binar Gunawan muncul dengan wajah yang masih pucat dan mata yang sembab. Ia masih mengenakan kemeja lusuhnya, tampak sangat kecil dan rapuh di tengah kemewahan gedung SCBD yang mengintimidasi. Saat melihat Mahardika berdiri dengan jas miliaran rupiah, Binar terpaku. Ia tidak menyangka bahwa pria paruh baya yang tadi ia beri roti sobek adalah penguasa yang namanya membuat seluruh Jakarta bergetar. Tuan, maafkan saya benar-benar tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Mahardika melangkah mendekat, menghentikan langkahnya tepat di depan Binar. Senyumnya kali ini terasa hangat, sangat kontras dengan tatapan dingin yang ia berikan kepada musuh-musuhnya tadi. Kenapa kamu harus minta maaf, Binar? Justru aku yang harus berterima kasih padamu.
ucap Mahardika lembut. Ia menoleh ke arah Surya Baskoro dan mengangguk pelan. Surya menyerahkan sebuah dokumen berwarna emas kepada Binar. Gadis itu menerimanya dengan tangan bergetar, dan saat ia membaca isinya, nafasnya seolah terhenti. Dokumen itu bukan sekadar surat kontrak kerja biasa. Mulai detik ini, Binar Gunawan, kamu resmi saya angkat menjadi manajer umum untuk seluruh unit bisnis retail di SCBD Signature Tower ini. Kamu akan membawahi seluruh kafe, butik, dan tenan di gedung ini, termasuk kafe ini. Suara Mahardika menggelegar, membuat Vina Effendi yang sedang mengepel lantai seketika menjatuhkan kain pelnya karena terkejut. Binar menggelengkan kepalanya dengan cepat, merasa tidak percaya. Tapi Tuan, saya hanya seorang pelayan magang. Saya tidak punya gelar, saya tidak punya pengalaman manajemen. Saya hanya ingin membantu ibu saya yang sedang sakit di RSUD. Mahardika meletakkan tangan di bahu Binar. Gelar bisa dicari, Binar. Pengalaman bisa dibentuk. Tapi integritas dan ketulusan hati seperti yang kamu miliki adalah harta yang paling langka di gedung semewah ini. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu lebih berharga daripada 10 manajer berpendidikan tinggi yang tidak punya hati nurani. Mahardika kemudian menatap ke arah kerumunan pengusaha dan sosialita yang masih berdiri terpaku di sana. Ia meninggikan suaranya agar seluruh ruangan mendengar. Ingatlah ini baik-baik. Uang memang bisa membeli gedung ini, bahkan bisa membeli seluruh distrik ini. Tapi, uang tidak akan pernah bisa membeli kehormatan dan kemanusiaan. Siapapun yang berada di bawah naungan Jatmiko Global Corp, namun kehilangan rasa kemanusiaannya, maka mereka tidak lebih dari sekadar sampah yang menunggu untuk dibuang. Vina Effendi hanya bisa menangis terseduh-seduh sambil terus menggosok lantai di bawah pengawasan ketat para pengawal. Ia harus menyaksikan gadis yang tadi ia hina sebagai sampah, kini menjadi atasannya yang paling tinggi. Itulah puncak penghinaan yang harus ia tanggung seumur hidupnya. Sementara itu, di gang gelap di pinggiran Jakarta, nasib yang jauh lebih tragis menimpa Iqbal Suryanegara. Mantan menantu idaman itu kini duduk bersandar di tumpukan sampah. Jas mahalnya telah robek dan kotor karena ia diusir paksa dari hotel tanpa membawa sepeser pun uang. Grace Haryanto, wanita yang tadi ia puja-puja, telah pergi meninggalkannya begitu saja setelah mengetahui bahwa Iqbal kini hanyalah seorang gelandangan dengan hutang yang menumpuk. Iqbal hanya bisa menatap kosong ke arah langit malam, merataki kebodohannya yang telah melepaskan berlian demi sebongkah batu kali yang beracun. Beberapa jam kemudian, suasana di rooftop SCBD Signature Tower terasa begitu tenang. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, membawa aroma kopi yang harum dari lantai bawah. Mahardika Jatmiko berdiri di tepi pembatas, menatap kerlap-kelip lampu Jakarta yang membentang luas di bawah kakinya. Tari Wibowo melangkah mendekati ayahnya, menyampirkan jas ke bahu pria paruh baya itu. Wajah Tari kini tampak jauh lebih tegar. Pengkhianatan Iqbal memang menyakitkan, namun dukungan ayahnya telah memberinya kekuatan baru untuk bangkit. Ayah, apa menurutmu Binar akan sanggup menjalani tanggung jawab sebesar itu? Tanya Tari lembut sambil menatap pemandangan kota. Mahardika tersenyum tipis, matanya menatap kejauhan. Dia akan lebih dari sekedar sanggup, Tari. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti dia. Orang yang berani memberikan koin terakhirnya saat orang lain justru menutup pintu. Hari ini, sang naga bukan sedang membalas dendam, tapi sedang mengembalikan keadilan pada tempatnya. Tari menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya, merasakan perlindungan yang begitu kokoh. Di puncak gedung tertinggi itu, mereka menikmati senja yang mulai berganti malam. Bagi Mahardika Jatmiko, kemenangan sejati bukanlah saat ia melihat musuhnya hancur bersimpuh, melainkan saat ia mampu mengangkat derajat orang-orang tulus yang selama ini tertindas oleh kesombongan dunia. Sang naga telah menyelesaikan ujiannya, dan malam itu Jakarta belajar satu hal penting.
Jangan pernah meremehkan seseorang dari apa yang ia kenakan, karena di balik baju yang usang, mungkin saja tersimpan kekuatan yang mampu menjungkir balikan dunia dalam sekejap mata.